Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Benedikta Misi Argandona Lalamapu dari kelas Reveneri 1B, NIM 2114200035. Di sini saya akan menjelaskan kembali penyelesaian dari soal UTS Matematika Dasar. Baik, saya akan share. High in the sky, believe that there's no limit. Nah, ini adalah angka-angka penyelesaian dari soal saya. Masuk ke soal pertama, tentukan hasil perpangkatan dan akar berikut ini. A, min set X pangkat 4, Y pangkat 2, dan kurung, I pangkat 3, dan B, 2 akar 2 akar 16. Nah, di sini ada catatan, set merupakan nomor absen. Nah, nomor absen saya itu adalah nomor 18. Masuk ke penyelesaian. Untuk bagian A, min 18X di pangkat 4, Y pangkat 2, dan kurung dipangkatkan 3. Penyelesaiannya, kita pecah dulu ini. Jadi, ini 18X di pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat 3 dikali lagi dengan Y pangkat 2 tutup kurung, Y pangkat 3, semuanya dipangkatkan 3. Min 18 dikali sebanyak 3 kali, hasilnya min 5832. 4 dikali 3 maka X pangkat 12, Y pangkat 2. 2 dikali 3 maka Y nya pangkat 6. Hasilnya adalah min 5832 X pangkat 12 dan Y pangkat 6. Penyelesaian untuk bagian A. Lalu penyelesaian untuk bagian B, 2 akar 2 akar 16. Sederhanakan dulu menjadi 2 dikali akar 2 kali 4. Sederhanakan lagi menjadi 2 dikali 2 akar 2. Hasil yang didapatkan adalah 4 akar 2 atau bisa juga dengan sama dengan 2. Itu penyelesaian untuk soal nomor 1. Berikutnya ke soal nomor 2. Ini tentang logaritma. Soalnya adalah B logaritma dalam kurung 8X ditambah 1 dikali dengan 4 logaritma B sama dengan 3. Pertanyaannya adalah, maka nilai X adalah, ini penyelesaiannya, kita kalikan dulu, 4 log B dikali dengan B log dalam kurung 8X ditambah 1 sama dengan 3. Dikali-kalikan, maka hasilnya yaitu 4 log 8X ditambah 1 sama dengan 3. Angka terakhirnya untuk bagian pertama, 4 log kali 8X tambah 1 dengan 4 log 4 pangkat 3. Nah, ini untuk bagian pertama kita mendapatkan ini. Lalu, berapa hasil dari 4 log 4 pangkat 3? Hasilnya itu 64. Masukkan di langkah kerja bagian 2. 8X ditambah 1 sama dengan 64. Hasilnya dari sini. 8X sama dengan 64 dikurangi 1. 1 ini dari 18 dan 8X tambah 1 pindahkan, maka berubah menjadi negatif, maka 64 kurang 1 hasilnya 63. Ditanya nilai X, maka X sama dengan 63/8. Ini untuk penyelesaian nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. Masih tentang logaritma juga. 4 pangkat 2 logaritma X dikurangi 5 kali 2 dipangkatkan 2 logaritma X dikurangi 12 sama dengan 0. Pertanyaannya juga sama. Nilai X adalah, sederhanakan juga di sini, 4 pangkat logaritma 2 menjadi 2 dikali 2 pangkat logaritma X dikurangi dengan 5 kali 2 pangkat 2 logaritma X sama dengan 12. Kita mendapatkan 2X dikurangi 5X sama dengan 12. Maka kita mendapatkan juga dari 2X dikurangi negatif 5X, hasilnya min 3X sama dengan 12. Untuk mencari nilai X-nya, maka 12 dibagi dengan min 3, X sama dengan 4. Mengapa berubah menjadi positif? Karena walaupun dikurangi tapi mengikuti hasil yang dikurangi atau hasil besar dari 12, maka tetap positif. Itu untuk penyelesaian soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4.
tentang logaritma juga. Jika logaritma atau jika 5 logaritma 4 misalnya sama dengan A dan 4 logaritma 7 misalnya B, maka hasil dari 7 logaritma 20 adalah langkah pertamanya yaitu 7 logaritma 20 sama dengan 4 logaritma 20 dibagi dengan 4 logaritma 7. 4 logaritma 20 hasilnya itu dari 5 dikali 4. Maka 4 dibagi logaritma 20. Ini merupakan bagian A dan juga bagian B. Sama dengan 4 logaritma 4 dikali 5, ini bagi dengan 4 logaritma 7. Hasilnya yaitu 4 logaritma 4 setelah melakukan perkalian ditambah dengan 4 logaritma 5 dibagi 4 logaritma 7. Nah, dari situ kita ke 1/5 logaritma 4, hasilnya itu dari karena dibagi 4-nya menjadi 1 per logaritma 4 dibagi dengan 4 logaritma 7, hasilnya sama dengan 1 per A dibagi dengan B. Lalu hasilnya terakhir untuk mendapatkan 1 per A dikali 1 per B, maka hasilnya 1 per AB. Di langkah kerja pertama kita mendapatkan ini, untuk itu substitusikan ke 7 logaritma 20. Di langkah kedua, 7 logaritma 20 sama dengan 7 logaritma 4 dikali 5, ya 20 ya, sama dengan ini. Jadi 7 logaritma 4 ditambah 7 logaritma 5 sama dengan 1 per B ditambah 1 per AB. Dari sini untuk mendapatkan hasil terakhirnya, masukkan AB ditambah dengan B dibagi dengan AB kuadrat, karena di sini AB-nya ada 2, jadi menjadi AB kuadrat. Lalu terakhir hasilnya yaitu B kurung A ditambah 1 dibagi dengan AB kuadrat. Itu adalah penyelesaian dari soal nomor 4. Berpindah ke soal nomor 5. Masih tentang logaritma dulu. Jika A sama dengan 0,33333, ini ada 6, maka A logaritma 27 sama dengan titik. Pertama cari dulu 0,33 ini kita ubah ke pecahan menjadi 1/3. Nah, otomatis di sini kan A-nya sudah diketahui. A itu diganti dengan 1/3 logaritma 27, hasilnya sama dengan 3 pangkat min 1 log. Jadi 1 log 3 dipangkatkan 3, maka hasilnya tetap sama dengan 3. Ini adalah penyelesaian dari soal nomor 5. Berikutnya ke soal nomor 6 tentang limit. Nah, di sini soalnya itu fx sama dengan x dipangkatkan 2 tambah 1 jika x-nya itu kurang dari 18, dan x dipangkatkan 2 kurang x tambah 2 jika x-nya itu lebih dari 18. Soal nomor 6 ini ada 2 suruhan. Yang pertama kita menghitung limitnya, yang kedua kita menyelidiki limitnya. Untuk A, kita hitung limit dulu. Hitung limit fx untuk x dengan setnya yang negatif dan limit fx dengan setnya yang positif. Pertama, kerjakan dulu yang x atau x untuk setnya yang negatif. Limit fx, gunakan persamaan pertama ini. Limit x dipangkatkan 2 tambah 1 sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Atau 1 dipangkatkan 2 tambah 1. 1 dipangkatkan 2 hasilnya 1 ditambah dengan 1, maka hasil dari fx untuk bagian pertama adalah 2. Untuk bagian kedua, kita menghitung limit dari fx yang untuk x bagi z-nya yang positif. Nah, gunakan persamaan kedua yaitu limit x dipangkatkan 2 dikurangi dengan x ditambah 2 menjadi 1 dipangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2
1 pangkat 2 hasilnya 1 dikurangi 1 0 ditambah 2 ya 2. Maka fx untuk bagian ini adalah sama dengan 2. Jadi untuk bagian pertama dan kedua memiliki limit fungsi x yang sama, yaitu sama dengan 2. Untuk menyelidikinya, karena limit pertama dan limit kedua sama, maka kedua limit ini mempunyai limit yang juga sama, yaitu limit fungsinya sama dengan 2. Itu adalah penyelesaian untuk soal nomor 6. Berpindah ke soal nomor terakhir, masih tentang limit juga. Ada 3 bagian atau 3 soal yang harus dikerjakan. Bagian pertama, kita disuruh menentukan limit x dibagi dengan sin. Karena limit xn, x sama dengan n, lebih dari 10, lebih dari 0, maka limit x dibagi dengan sin x, hasilnya sama dengan min tak hingga. Nah, sudah dihitung, itu hasilnya semakin dihitung maka semakin berubah, jadi tidak terhingga. Lalu untuk bagian 2 kita menentukan limit kosinus t pi sin t dibagi dengan 2 sekan t. Langsung saja, limit 1 per tan pi t dikali dengan sin t, lalu kita bagi dengan 2 dikali 1 per kosinus T. Berikutnya, limit sin T dibagi dengan tan pi T, kita bagikan dengan 2 per cos T, hasilnya yaitu limit sin T kita kalikan dengan cos per T per tan pi T, kalikan lagi dengan limit cos T, baru terakhirnya dibagi dengan 2 dari sekan ini ya. Lalu untuk mendapatkan hasil terakhirnya, masukkan ini limit sin T per T dikali T, kita bagi dengan limit dari tangan pi T per T dikali dengan 1/2. Berikutnya 1 per pi dikali 1/2 ini, maka hasil yang didapatkan adalah 1/2n. Ini merupakan penyelesaian dari bagian kedua soal nomor 7. Pindah ke bagian terakhir, kita disuruh menentukan limit tangan x dibagi sin x jika t-nya itu sama dengan 18. Nah, 18 itu kan nomor absen saya, langsung saja. Limit tangan x bagi dengan sin 18x, jadi kita masukkan di sini ke sin. Limit dari tan x per x kita kalikan dengan x per limit sin 18x. Per 18 dikali 18, maka limit yang didapatkan adalah 1/18. Nah, itu merupakan penjelasan dari soal UTS matematika yang sudah saya kerjakan kemarin. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih.